Siapa yang melakukan ibu seperti ini? Kok tega banget? Di sebuah jalan tanah di tengah hutan yang sunyi, seorang ibu tua duduk menangis di depan gubuk kayu yang hampir roboh. Tangannya terikat, pakaiannya kotor, dan di sampingnya hanya ada sebuah koper tua. Di kejauhan, sebuah mobil mewah melaju pergi meninggalkan debu. Mobil itu milik anaknya sendiri. Anak yang 3 tahun lalu pergi merantau dengan janji akan membawa kebahagiaan. Tapi sekarang justru membuang ibunya seperti beban. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa saat kemudian seseorang akan menemukan ibu itu. Dan orang itu ternyata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di desa kecil itu selalu datang dengan cara yang sama. Kabut tipis turun perlahan dari perbukitan, suara ayam berkokok bersahutan, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau kayu bakar yang menyala dari dapur-dapur sederhana. Di ujung desa yang paling sunyi berdiri sebuah rumah kecil yang lebih mirip gubuk tua daripada rumah. Dindingnya dari papan kayu yang mulai lapuk, atapnya dari seng berkarat yang sering bocor saat hujan turun deras. Di rumah itulah Arga tinggal bersama ibunya, Sari. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, kehidupan mereka hanya bergantung pada kerja keras Sari. Setiap hari sebelum matahari benar-benar terbit, wanita tua itu sudah bangun. Tangannya yang keriput selalu sibuk, menanak nasi dengan kayu bakar, menyiapkan air panas, lalu berjalan keluar rumah dengan keranjang rotan di punggungnya. Kadang ia pergi ke rumah tetangga untuk mencuci pakaian, kadang membantu di kebun orang lain, dan kadang berjalan jauh ke pasar untuk menjual sayuran dari kebun kecil di belakang rumah. Semua itu ia lakukan demi satu hal yang selalu ia simpan dalam hatinya. Agar anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya. Arga adalah satu-satunya kebanggaan dalam hidupnya. Sejak kecil, pemuda itu dikenal cerdas dan rajin. Guru-gurunya sering mengatakan bahwa Arga memiliki masa depan besar jika ia berani keluar dari desa itu. Namun bagi Arga kecil dulu, meninggalkan ibunya adalah hal yang terasa mustahil. Sampai suatu malam, ketika hujan turun sangat deras dan air menetes dari atap rumah mereka. Di dalam rumah yang remang-remang, Arga duduk diam memandang ibunya yang sedang menampung air bocor dengan ember tua. Air hujan menetes perlahan dari celah seng yang berkarat. Lantai tanah di sudut rumah mulai basah. Sari melihat anaknya menatap semua itu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum lembut. "Kamu jangan pikirkan ini. Rumah tua memang begitu. Yang penting kita masih bisa berteduh." Namun Arga tidak menjawab. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak perlahan, seperti tekad yang baru saja lahir. Malam itu ia berkata pelan kepada ibunya, "Aku ingin pergi ke kota." Sari terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat besar. Kota bagi orang desa seperti mereka adalah dunia yang jauh dan tidak pasti. Banyak orang pergi dengan harapan besar, tetapi tidak sedikit yang pulang dengan kegagalan. Namun Sari mengenal anaknya lebih baik dari siapapun. Ia tahu ketika Arga mengatakan sesuatu dengan suara seperti itu, artinya keputusan itu sudah lama tumbuh dalam pikirannya. "Apa kamu sudah yakin?" tanya Sari pelan. Arga mengangguk. "Aku tidak ingin kita hidup seperti ini terus. Aku ingin bekerja, mencari uang, membangun rumah yang lebih baik untuk ibu." Sari tidak langsung menjawab. Ia memandang wajah anaknya lama sekali. Di wajah itu ia melihat sesuatu yang dulu juga dimiliki oleh suaminya. Sebuah keberanian yang lahir dari keadaan sulit. Akhirnya ia menghela napas panjang. "Kalau itu memang jalan yang kamu pilih, ibu tidak akan menahanmu." Malam itu mereka berbicara lama. Tidak ada kemewahan dalam pembicaraan mereka. Hanya harapan sederhana yang mengalir di antara dua orang yang saling menyayangi.
Beberapa hari kemudian, Arga benar-benar bersiap untuk pergi. Ia tidak memiliki banyak barang. Hanya sebuah tas tua yang berisi beberapa pakaian dan sedikit uang yang dikumpulkan ibunya selama bertahun-tahun. Uang itu sebenarnya adalah tabungan kecil yang Sari simpan untuk keadaan darurat. Namun bagi Sari, masa depan anaknya jauh lebih penting dari apapun. Pagi saat Arga akan berangkat, langit desa terlihat cerah. Matahari baru saja muncul di balik pepohonan kelapa. Di depan rumah kecil itu, Sari berdiri sambil memegang tangan anaknya. Matanya sudah berkaca-kaca sejak tadi. Ibu tidak bisa memberimu apa-apa selain doa, katanya dengan suara yang bergetar. Arga mencoba tersenyum meskipun dadanya terasa berat. Ibu tunggu saja di rumah. Aku akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik. Sari mengangguk perlahan. Namun sebelum Arga melangkah pergi, ia menahan tangan anaknya sekali lagi. Ingat satu hal, ucapnya pelan. Sejauh apapun kamu pergi, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Arga menatap ibunya dan mengangguk. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa ia tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan meninggalkan rumah kecil itu. Jalan tanah desa terbentang panjang di depannya, membawa dirinya menuju dunia yang belum pernah ia kenal. Sari masih berdiri di depan rumah, memandang punggung anaknya yang semakin jauh. Angin pagi meniup pelan ujung kerudungnya. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa. Semoga dunia memperlakukan anaknya dengan baik. Hari itu menjadi awal perjalanan panjang yang akan mengubah kehidupan Arga sepenuhnya. Namun tidak ada seorang pun di desa kecil itu yang tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan kadang membawa perubahan yang tidak selalu baik bagi hati manusia. Perjalanan menuju kota terasa jauh lebih panjang dari yang pernah Arga bayangkan. Ia duduk di dalam bus tua yang melaju perlahan melewati jalan berkelok, meninggalkan desa yang semakin lama semakin menghilang di balik perbukitan. Dari jendela bus ia masih bisa melihat hamparan sawah hijau, rumah-rumah kayu sederhana, dan jalan tanah yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Semua itu perlahan berubah menjadi jalan raya yang padat dan bangunan-bangunan tinggi yang berdiri rapat seperti hutan beton. Bagi Arga, kota besar terasa seperti dunia yang sama sekali baru. Suaranya tidak pernah benar-benar diam. Kendaraan berlalu lalang tanpa henti, orang-orang berjalan cepat dengan wajah sibuk, dan lampu-lampu toko yang menyala bahkan ketika malam sudah larut. Tidak ada yang saling mengenal. Tidak ada yang berhenti hanya untuk menyapa. Hari-hari pertama di kota menjadi masa yang paling sulit dalam hidupnya. Uang yang dibawanya dari desa sangat terbatas. Ia menyewa kamar kecil di gang sempit yang bahkan lebih kecil dari ruang dapur rumahnya dulu. Dindingnya lembab, jendelanya hampir tidak bisa dibuka, dan suara kendaraan dari jalan besar terus terdengar hingga larut malam. Namun bagi Arga, semua itu tidak penting. Ia datang dengan satu tujuan yang tidak pernah hilang dari pikirannya. Ia harus berhasil. Pada minggu pertama, ia berjalan ke berbagai tempat mencari pekerjaan. Banyak kantor yang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Beberapa hanya melihat pakaiannya yang sederhana lalu menggeleng tanpa banyak penjelasan. Hari demi hari berlalu dengan langkah kaki yang semakin berat, tetapi Arga tidak pernah berhenti mencoba. Hingga suatu pagi, sebuah perusahaan perdagangan kecil akhirnya menerimanya sebagai karyawan administrasi. Pekerjaannya tidak besar. Ia hanya mengurus dokumen, mengatur pengiriman barang, dan membantu pekerjaan yang sering dianggap remeh oleh pegawai lain. Gajinya pun tidak seberapa, bahkan hampir habis hanya untuk membayar sewa kamar dan makan seadanya. Tetapi bagi Arga, pekerjaan itu adalah pintu pertama menuju kehidupan yang ia impikan. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Ia memperhatikan segala hal yang terjadi di kantor itu. Bagaimana para manajer berbicara tentang bisnis, bagaimana transaksi besar terjadi, dan bagaimana keputusan-keputusan penting diambil. Sementara pegawai lain hanya menjalankan tugas mereka, Arga diam-diam belajar dari semua hal yang ia lihat. Kadang ia membantu bagian lain tanpa diminta, hanya agar bisa memahami pekerjaan mereka. Ia membaca laporan keuangan ketika semua orang sudah pulang.
Ia mencatat cara perusahaan itu menjalankan bisnisnya, mencoba memahami alur perdagangan yang sebelumnya sama sekali tidak ia kenal. Bulan pertama terasa seperti tahun yang sangat panjang. Tubuhnya sering kelelahan, tetapi semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali rasa lelah datang, ia selalu teringat wajah ibunya yang berdiri di depan rumah kecil mereka. Ia teringat janji yang pernah ia ucapkan sebelum pergi dari desa. Ia tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Tahun pertama di kota akhirnya berlalu dengan perlahan. Kehidupan Arga mulai sedikit lebih stabil. Ia sudah mengenal ritme pekerjaan, memahami sistem perusahaan, dan bahkan mulai dipercaya mengurus beberapa hal kecil yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pegawai senior. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus tumbuh. Keinginan untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari perusahaan tempatnya bekerja mendapat kesempatan mengikuti sebuah proyek perdagangan yang cukup besar. Banyak pegawai senior yang ragu mengambil tanggung jawab itu karena risikonya cukup tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan modal lebih dulu sebelum keuntungan bisa terlihat. Arga yang selama ini hanya menjadi pegawai kecil sebenarnya tidak memiliki hak untuk ikut berbicara. Namun selama berminggu-minggu ia memperhatikan perhitungan proyek itu secara diam-diam. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari oleh orang lain. Ada peluang besar jika proyek itu dijalankan dengan strategi yang tepat. Dengan keberanian yang hampir terasa nekat, Arga mencoba menyampaikan idenya kepada salah satu manajer perusahaan. Awalnya ia bahkan tidak dianggap serius. Seorang pegawai baru dari desa yang mencoba memberi saran tentang bisnis besar tentu terdengar aneh bagi banyak orang. Namun Arga tidak menyerah menjelaskan perhitungannya. Ia menunjukkan angka-angka yang ia susun sendiri, menggambarkan bagaimana keuntungan bisa muncul jika perusahaan berani mengambil langkah itu. Beberapa orang mulai memperhatikannya dengan lebih serius. Setelah melalui banyak pertimbangan, perusahaan akhirnya memutuskan mencoba strategi yang Arga usulkan. Tidak sepenuhnya mengikuti rencananya, tetapi cukup untuk melihat apakah gagasan itu benar-benar memiliki potensi. Beberapa bulan kemudian, proyek itu menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Nama Arga mulai dikenal di dalam perusahaan. Bukan sebagai pegawai biasa, tetapi sebagai seseorang yang memiliki cara berpikir berbeda. Sejak saat itu hidupnya mulai berubah perlahan. Ia mendapat tanggung jawab yang lebih besar. Gajinya meningkat. Ia mulai dilibatkan dalam berbagai keputusan bisnis yang sebelumnya jauh dari jangkauannya. Arga yang dulu datang ke kota hanya dengan tas tua kini mulai mengenal dunia yang sama sekali baru. Ia bertemu orang-orang dengan kekayaan besar, menghadiri pertemuan bisnis di gedung tinggi yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan, dan mulai memahami bagaimana uang bisa bergerak dalam jumlah yang sangat besar. Kesempatan demi kesempatan datang kepadanya. Arga tidak pernah melewatkan satu pun. Dalam beberapa tahun saja, langkahnya di dunia bisnis berkembang jauh lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang perlahan mulai bergeser dalam dirinya. Kesuksesan yang dulu ia kejar demi membahagiakan ibunya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Ia mulai menikmati kekuatan yang datang bersama uang. Ia mulai terbiasa berada di antara orang-orang kaya yang memandang dunia dengan cara yang berbeda dari kehidupan desa tempat ia berasal. Foto ibunya yang dulu selalu ia simpan di meja kecil kamar sewanya suatu hari dipindahkan ke dalam laci. Bukan karena ia tidak mengingatnya, tetapi karena kehidupannya sekarang terasa sangat jauh dari masa lalu itu. Hari demi hari berlalu semakin cepat. Arga terus melangkah lebih tinggi tanpa menyadari bahwa setiap langkah ke depan juga perlahan menjauhkan dirinya dari seseorang yang selama ini selalu mendoakan keberhasilannya. Dan di desa kecil yang tenang itu, seorang ibu tua masih menjalani hari-harinya dengan cara yang sama seperti dulu. Menunggu. Dengan keyakinan sederhana bahwa suatu hari nanti anaknya akan kembali membawa kebahagiaan yang pernah ia janjikan. Waktu berjalan jauh lebih cepat ketika seseorang mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Bagi Arga, kota yang dulu terasa asing perlahan berubah menjadi tempat yang memberinya kesempatan tanpa batas. Jalan-jalan yang dulu ia lewati dengan langkah ragu kini menjadi rute yang ia tempuh dengan penuh keyakinan.
Gedung-gedung tinggi yang dulu hanya bisa ia pandang dari kejauhan sekarang menjadi tempat ia masuk dan keluar untuk menghadiri pertemuan bisnis. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Semua dimulai dari keberanian kecil yang pernah ia tunjukkan saat mengusulkan strategi dalam proyek perdagangan di perusahaan tempatnya bekerja. Keberhasilan proyek itu membuka banyak pintu baru bagi Arga. Pimpinan perusahaan mulai mempercayainya untuk mengurus proyek-proyek lain yang lebih besar. Ia tidak lagi sekadar pegawai yang mencatat dokumen atau mengatur pengiriman barang, melainkan seseorang yang mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting. Arga menikmati setiap proses itu dengan penuh semangat. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, mempelajari pasar, mempelajari pola perdagangan, dan memahami bagaimana jaringan bisnis yang besar dapat berkembang. Banyak orang yang awalnya meremehkan pemuda desa itu, akhirnya mulai mengakui kemampuannya. Beberapa tahun berlalu tanpa terasa. Dari kamar sempit di gang kecil, Arga pindah ke apartemen yang jauh lebih layak. Dari pakaian sederhana yang ia pakai setiap hari, ia mulai mengenakan setelan yang membuatnya terlihat seperti pengusaha muda yang percaya diri. Dari seorang pegawai biasa, ia perlahan berubah menjadi seseorang yang memiliki pengaruh di dalam perusahaan. Namun perubahan terbesar bukan hanya terjadi pada kehidupannya, melainkan juga pada cara ia memandang dirinya sendiri. Semakin tinggi ia melangkah di dunia bisnis, semakin jauh pula ia merasa dari kehidupan lamanya di desa. Lingkungan pergaulannya berubah. Ia mulai sering menghadiri makan malam bisnis di restoran mahal, bertemu dengan investor besar, dan berbicara tentang proyek bernilai miliaran rupiah dengan orang-orang yang memiliki kekayaan luar biasa. Dalam pergaulan itu, latar belakang seseorang seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara orang lain menilai dirinya. Arga mulai menyadari hal itu. Banyak rekan bisnisnya berasal dari keluarga kaya, atau setidaknya memiliki latar belakang yang dianggap terhormat. Mereka berbicara tentang sekolah mahal, keluarga pengusaha, dan kehidupan yang jauh dari kesederhanaan desa. Di tengah percakapan seperti itu, Arga sering memilih diam. Ia tidak pernah menceritakan bahwa ia berasal dari rumah kecil dengan atap seng yang bocor ketika hujan turun. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ibunya adalah seorang wanita tua yang bekerja mencuci pakaian orang lain untuk bertahan hidup. Awalnya ia hanya menghindari topik itu karena merasa tidak penting. Namun lama-kelamaan, ia mulai merasa bahwa masa lalunya adalah sesuatu yang harus ia sembunyikan. Kesuksesan yang ia bangun dengan kerja keras perlahan berubah menjadi sesuatu yang ingin ia lindungi dengan cara apapun, termasuk dengan menjauhkan dirinya dari kenangan yang menurutnya bisa merusak citra yang sudah ia bangun. Di apartemennya yang baru, Arga memiliki ruang kerja kecil dengan meja kayu yang rapi. Di atas meja itu dulu pernah ada sebuah foto lama yang ia bawa dari desa. Foto itu memperlihatkan dirinya dan ibunya berdiri di depan rumah mereka yang sederhana. Senyum mereka terlihat tulus meskipun pakaian yang mereka kenakan sangat sederhana. Foto itu pernah menjadi pengingat tentang alasan ia datang ke kota. Namun suatu malam ketika ia sedang bersiap menghadiri pertemuan bisnis besar, Arga memandang foto itu lama sekali. Ia merasa ada sesuatu yang tidak lagi cocok dengan kehidupan yang sekarang ia jalani. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil foto itu lalu memasukkannya ke dalam laci meja. Ia tidak membuangnya, tetapi juga tidak lagi meletakkannya di tempat yang bisa terlihat setiap hari. Sejak saat itu, foto itu tetap berada di dalam laci yang jarang ia buka. Kesibukan Arga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ia mulai terlibat dalam proyek-proyek investasi yang lebih besar. Bahkan beberapa di antaranya ia jalankan bersama rekan bisnis yang memiliki pengaruh kuat di dunia perdagangan. Uang yang ia hasilkan meningkat dengan cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Arga mampu membeli mobil mewah yang dulu hanya bisa ia lihat di jalan dengan rasa kagum. Ia juga mulai berinvestasi di beberapa bidang usaha yang membuat namanya semakin dikenal. Orang-orang di lingkaran bisnis mulai menyebutnya sebagai salah satu pengusaha muda yang paling menjanjikan. Semua pencapaian itu membuat Arga merasa bahwa ia akhirnya berada di tempat yang seharusnya ia capai sejak lama. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada satu hal yang jarang ia lakukan. Pulang. Pada awal tahun-tahun pertama di kota, Arga masih sempat menulis surat untuk ibunya.
Ia juga beberapa kali mengirim uang agar ibunya tidak perlu bekerja terlalu keras. Tetapi seiring waktu, surat-surat itu semakin jarang. Telepon yang dulu sesekali ia lakukan juga semakin berkurang. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena hidupnya sekarang dipenuhi oleh begitu banyak hal yang terasa lebih mendesak. Setiap hari selalu ada rapat, proyek baru, atau perjalanan bisnis yang harus ia lakukan. Kadang ketika malam datang dan kesibukan mereda, Arga sempat teringat pada desa kecil tempat ia dilahirkan. Ia membayangkan rumah tua yang mungkin masih berdiri di sana, jalan tanah yang pernah ia lewati setiap hari, dan ibunya yang mungkin sedang duduk di depan rumah sambil menunggu kabar darinya. Namun pikiran itu sering hanya bertahan sebentar. Keesokan paginya, dunia bisnis kembali menarik perhatiannya ke arah yang lain. Di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan berjalan dengan ritme yang tidak banyak berubah. Rumah kecil itu masih berdiri seperti dulu. Dindingnya mungkin semakin rapuh, tetapi masih cukup untuk melindungi dari panas dan hujan. Sari masih menjalani hari-harinya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia masih bangun sebelum matahari terbit, masih menyiapkan air panas di dapur kecilnya, dan masih bekerja membantu tetangga jika ada yang membutuhkan. Perbedaannya hanya satu. Sekarang ia menjalani semua itu sambil membawa harapan yang lebih besar. Setiap kali seseorang dari desa kembali dari kota, ia selalu bertanya apakah mereka pernah bertemu dengan anaknya. Kadang ia mendapat kabar kecil tentang bagaimana Arga bekerja di perusahaan besar dan mulai sukses di sana. Setiap kabar itu membuat hatinya hangat. Di dalam pikirannya, ia membayangkan suatu hari nanti Arga akan pulang dengan senyum bangga, mungkin membawa kabar bahwa kehidupan mereka akhirnya berubah menjadi lebih baik. Ia tidak pernah tahu bahwa di kota besar itu, anak yang ia banggakan sedang berjalan semakin jauh dari kehidupan yang pernah mereka jalani bersama. 3 tahun berlalu sejak Arga meninggalkan desa kecil tempat ia dilahirkan. Waktu itu terasa begitu cepat baginya karena hidupnya di kota selalu dipenuhi kesibukan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dunia bisnis membuat hari-harinya bergerak cepat tanpa banyak ruang untuk menoleh ke belakang. Namun suatu pagi, ketika ia duduk di ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap deretan gedung tinggi, sebuah pikiran yang lama tidak ia rasakan muncul kembali. Ia ingin pulang. Bukan karena rindu yang mendalam seperti dulu ketika pertama kali merantau, melainkan lebih karena sebuah perasaan bahwa ia sudah mencapai sesuatu yang layak untuk diperlihatkan kepada orang-orang di desa. Ia sudah memiliki mobil mewah, pakaian mahal, dan kehidupan yang sangat berbeda dari masa lalunya. Tanpa ia sadari, kepulangan itu bukan lagi tentang bertemu ibunya, tetapi lebih tentang menunjukkan keberhasilannya. Beberapa hari kemudian, mobil hitam mengilap yang baru saja ia beli melaju meninggalkan kota menuju arah desa. Jalan yang ia lalui terasa familiar sekaligus asing. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh rumah-rumah kecil, lalu oleh hamparan sawah yang luas dan jalan tanah yang pernah ia kenal sejak kecil. Ketika mobil itu memasuki desa, banyak orang yang langsung menoleh. Kendaraan semewah itu hampir tidak pernah terlihat di tempat seperti itu. Anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan berhenti dan memandang dengan rasa kagum. Beberapa orang dewasa saling berbisik mencoba menebak siapa pemilik mobil itu. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah sangat dikenal oleh Arga. Rumah kecil dengan dinding papan dan atap seng berkarat itu masih berdiri seperti dulu. Waktu memang telah berjalan, tetapi tempat itu seolah tidak berubah. Halaman kecilnya masih dipenuhi tanah merah dan beberapa tanaman yang dulu sering dirawat ibunya. Ketika Arga turun dari mobil, beberapa tetangga mulai berkumpul di sekitar rumah. Mereka memandang dengan heran sekaligus kagum. Pakaian Arga terlihat rapi dan mahal, sepatu kulitnya berkilau, dan cara ia berdiri menunjukkan kepercayaan diri yang jauh berbeda dari pemuda desa yang dulu mereka kenal. Seseorang akhirnya menyadari siapa dia. Arga. Kabar itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai mendekat dengan wajah penuh rasa penasaran. Mereka tidak menyangka anak dari Sari yang dulu pergi merantau kini kembali dengan penampilan seperti seorang pengusaha besar. Di dalam rumah kecil itu, Sari sedang duduk di dekat pintu ketika suara keramaian di luar terdengar.
Ia bangkit perlahan lalu membuka pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Ketika matanya melihat sosok yang berdiri di halaman, tubuhnya langsung berhenti bergerak. Anaknya telah kembali. Sari berjalan keluar dengan langkah yang sedikit gemetar. Wajahnya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Matanya berkaca-kaca, dan sebelum ia sempat mengatakan apapun, air mata sudah lebih dulu mengalir di pipinya. Arga berdiri memandang ibunya. Wanita tua itu terlihat jauh lebih renta dari yang ia ingat. Rambutnya hampir seluruhnya berubah menjadi abu-abu, tubuhnya semakin kurus, dan pakaian yang ia kenakan terlihat sangat sederhana bahkan sedikit lusuh. Ada momen singkat ketika hati Arga seperti tertekan oleh sesuatu yang ia tidak mengerti. Namun perasaan itu segera ia sembunyikan. Sari mendekat dan memeluk anaknya dengan erat. Bagi wanita tua itu, momen itu adalah kebahagiaan yang sudah ia tunggu selama bertahun-tahun. Ia tidak peduli dengan mobil mewah atau pakaian mahal yang dikenakan Arga. Yang ia rasakan hanyalah bahwa anak yang selama ini ia rindukan akhirnya kembali berdiri di hadapannya. Orang-orang desa memandang dengan penuh haru. Namun di dalam diri Arga, ada perasaan yang berbeda. Ia mulai merasa tidak nyaman dengan keramaian itu. Cara orang-orang desa memandang mobilnya, cara mereka memperhatikan pakaiannya, dan terutama cara mereka melihat ibunya membuatnya merasa seolah dua dunia yang sangat berbeda sedang bertabrakan di tempat itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kepulangannya akan terasa seperti ini. Beberapa tetangga mulai berbicara dengan penuh rasa bangga tentang keberhasilan Arga. Mereka mengatakan bahwa desa itu sekarang memiliki seseorang yang sukses besar di kota. Bagi mereka, keberhasilan Arga adalah sesuatu yang membanggakan. Namun bagi Arga, perhatian itu terasa aneh. Ia tidak lagi merasa benar-benar menjadi bagian dari desa itu. Setelah keramaian mulai mereda, Arga masuk ke dalam rumah bersama ibunya. Bagian dalam rumah itu hampir tidak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Meja kayu tua masih berada di tempat yang sama. Dapur kecil masih dipenuhi aroma kayu bakar, dan beberapa perabot lama masih tersusun sederhana di sudut ruangan. Sari menatap anaknya dengan mata penuh kebahagiaan. Ia bertanya tentang kehidupan Arga di kota, tentang pekerjaannya, dan tentang bagaimana ia bisa mencapai semua keberhasilan itu. Dalam setiap pertanyaan, terdengar kebanggaan yang tulus. Arga menjawab seperlunya. Ia tidak benar-benar menceritakan semua hal yang terjadi di kota. Ia hanya mengatakan bahwa usahanya berjalan baik dan kehidupannya sekarang jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Sari mendengarkan semua itu dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Namun semakin lama Arga berada di rumah itu, semakin kuat perasaan aneh yang muncul dalam dirinya. Ia melihat dinding rumah yang mulai rapuh, melihat pakaian ibunya yang sederhana, dan melihat betapa kecil kehidupan yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Tanpa ia sadari, perasaan yang muncul bukan lagi sekadar ketidaknyamanan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa malu yang perlahan tumbuh. Ia mulai membayangkan bagaimana jika rekan-rekan bisnisnya melihat tempat itu. Bagaimana jika orang-orang yang biasa ia temui di restoran mahal atau ruang rapat besar mengetahui bahwa ia berasal dari rumah kecil seperti ini? Pikiran itu membuatnya merasa gelisah. Malam itu, ketika desa kembali sunyi dan hanya suara serangga yang terdengar dari luar rumah, Arga duduk diam di dalam rumah sambil memikirkan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Sari, yang sejak tadi menatap anaknya dengan penuh kasih, tidak menyadari bahwa di dalam hati Arga sedang tumbuh sebuah keputusan yang perlahan akan mengubah hidup mereka berdua. Keputusan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan ketika ia menunggu kepulangan anaknya selama bertahun-tahun. Malam setelah kepulangannya terasa lebih panjang dari yang Arga bayangkan. Rumah kecil itu sunyi seperti biasanya. Hanya suara serangga dari luar yang terdengar bersahutan di antara pepohonan. Lampu kecil di ruang tengah menyala redup, memantulkan bayangan samar di dinding papan yang mulai rapuh. Sari masih terlihat sangat bahagia. Ia berjalan ke sana kemari di dapur kecil, menyiapkan makanan sederhana untuk anaknya. Walaupun bahan yang tersedia tidak banyak, ia memasak dengan penuh perhatian seolah-olah hidangan itu adalah sesuatu yang istimewa. Bagi seorang ibu yang sudah lama menunggu,
Kehadiran anaknya jauh lebih berharga daripada apapun. Arga duduk di kursi kayu yang dulu sering ia gunakan ketika masih tinggal di rumah itu. Ia memandang sekeliling ruangan yang terasa semakin sempit dibandingkan ingatannya dulu. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada masa kecil yang penuh kesederhanaan. Dinding yang mulai lapuk, meja kayu tua yang sudah penuh goresan, dan lantai yang tidak pernah benar-benar rata. Semua itu dulu terasa biasa baginya. Namun sekarang, setelah terbiasa dengan apartemen mewah dan ruang kantor yang luas, semua itu terlihat sangat berbeda. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Sari membawa sepiring nasi hangat dan beberapa lauk sederhana ke meja. Ia meletakkannya dengan hati-hati di depan Arga, lalu duduk di seberangnya sambil memandang anaknya dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajahnya sejak sore tadi. Ia bertanya banyak hal tentang kehidupan Arga di kota. Ia ingin tahu bagaimana pekerjaan anaknya, bagaimana tempat tinggalnya sekarang, dan apakah ia sudah memiliki teman-teman baik di sana. Arga menjawab dengan tenang sambil sesekali tersenyum. Ia tidak menceritakan semua detail kehidupannya, hanya mengatakan bahwa usahanya berjalan lancar dan ia memiliki kehidupan yang cukup baik. Sari mendengarkan setiap kata dengan penuh kebanggaan. Di dalam pikirannya, semua kerja keras yang ia lakukan selama bertahun-tahun terasa seolah akhirnya terbayar. Setelah makan malam selesai, mereka masih duduk berbincang di ruang tengah. Lampu kecil di atas mereka membuat suasana terasa hangat dan sederhana. Namun di dalam kepala Arga, pikiran yang berbeda sedang bergerak perlahan. Ia teringat pada teman-teman bisnisnya di kota. Orang-orang yang sering ia temui di restoran mahal, di ruang rapat gedung tinggi, dan di berbagai acara pertemuan bisnis. Ia membayangkan bagaimana reaksi mereka jika suatu hari mereka mengetahui bahwa ibunya masih tinggal di rumah seperti ini. Ia membayangkan bagaimana mereka memandang wanita tua yang pakaiannya sederhana dan tangannya kasar karena kerja keras bertahun-tahun. Semakin lama ia memikirkan hal itu, semakin kuat perasaan malu yang tumbuh di dalam dirinya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya bahkan setelah malam semakin larut dan Sari mulai bersiap untuk tidur. Arga duduk sendirian di ruang tengah untuk waktu yang lama. Di luar rumah, angin malam bergerak pelan di antara pepohonan. Desa kembali menjadi tempat yang sangat sunyi seperti dulu. Di dalam keheningan itu, Arga akhirnya membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika Arga sudah bersiap di halaman rumah. Mobil mewahnya masih terparkir di depan rumah kecil itu, terlihat begitu mencolok di antara lingkungan desa yang sederhana. Sari keluar dari rumah dengan wajah yang masih penuh kebahagiaan. Ia mengira anaknya akan kembali ke kota hari itu. Namun Arga mengatakan sesuatu yang membuat wajah ibunya langsung berubah cerah. Ia mengatakan bahwa ia ingin membawa ibunya ikut ke kota. Bagi Sari, kalimat itu terasa seperti hadiah terbesar yang bisa ia bayangkan. Selama ini ia tidak pernah berani berharap terlalu banyak. Ia hanya ingin anaknya hidup baik dan sesekali pulang mengunjunginya. Namun sekarang anaknya ingin membawanya tinggal bersama. Sari langsung masuk kembali ke rumah untuk menyiapkan beberapa barang yang ia miliki. Ia tidak memiliki banyak hal untuk dibawa. Hanya beberapa pakaian lama dan sebuah koper tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Koper itu terlihat usang dengan sudut-sudut yang mulai rusak. Tetapi bagi Sari benda itu cukup untuk membawa semua yang ia miliki. Ketika ia keluar dari rumah dengan koper di tangannya, wajahnya terlihat sangat bahagia. Ia tidak tahu bahwa perjalanan yang akan ia jalani hari itu bukanlah perjalanan menuju kehidupan baru seperti yang ia bayangkan. Mobil Arga mulai meninggalkan desa perlahan. Beberapa tetangga melambaikan tangan ketika kendaraan itu melewati jalan tanah yang mengarah keluar dari desa. Sari duduk di kursi penumpang dengan wajah penuh harapan. Ia memandang jalan yang mereka lewati sambil sesekali berbicara tentang bagaimana kehidupannya nanti di kota. Arga hanya mendengarkan tanpa banyak menjawab. Perjalanan itu berlangsung cukup lama. Jalan desa berubah menjadi jalan kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sepi lingkungan di sekitar mereka. Hutan mulai terlihat di kanan dan kiri jalan.
Akhirnya mobil itu berhenti di sebuah jalan tanah yang hampir tidak dilalui orang. Di pinggir jalan itu berdiri sebuah gubuk kayu tua yang tampak hampir roboh. Dindingnya miring dan sebagian atapnya terlihat rusak. Tempat itu terlihat sangat sunyi. Sari memandang sekeliling dengan sedikit kebingungan. Ia belum sempat bertanya ketika Arga membuka pintu mobil dan memintanya turun sebentar. Wanita tua itu mengikuti tanpa curiga. Ia berdiri di depan gubuk tua itu sambil memegang koper usangnya. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Arga mengikat kedua tangan ibunya dengan tali yang ia keluarkan dari mobil. Gerakannya cepat dan dingin. Sari terkejut dan tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya mulai dipenuhi air mata ketika ia menyadari bahwa anaknya tidak sedang bercanda. Ia memohon dengan suara yang gemetar, tetapi Arga tidak menunjukkan perubahan di wajahnya. Baginya, keputusan itu sudah dibuat sejak malam sebelumnya. Tanpa mengatakan banyak hal, Arga menurunkan koper tua itu di samping ibunya lalu berjalan kembali ke mobilnya. Sari menangis dan mencoba mengejar, tetapi tangannya yang terikat membuatnya tidak bisa bergerak jauh. Mesin mobil menyala. Beberapa detik kemudian kendaraan itu melaju pergi meninggalkan jalan tanah yang sunyi. Debu tipis terangkat di belakang mobil yang semakin jauh. Di depan gubuk kayu tua itu, seorang ibu tua berdiri dengan tangan terikat dan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ia tidak mengerti mengapa anak yang selama ini ia tunggu dengan penuh harapan akhirnya meninggalkannya di tempat yang begitu sunyi. Setelah mobil Arga menghilang di tikungan jalan tanah, suasana di sekitar hutan kembali menjadi sangat sunyi. Debu yang tadi terangkat perlahan turun kembali ke tanah, meninggalkan udara yang terasa berat dan kosong. Tidak ada suara kendaraan lain, tidak ada langkah manusia, hanya desiran angin yang bergerak pelan di antara pepohonan tinggi. Di depan gubuk kayu tua yang hampir roboh itu, Sari masih berdiri dengan tangan terikat. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Ia tidak benar-benar memahami bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Beberapa saat sebelumnya ia masih duduk di mobil anaknya dengan hati penuh harapan, membayangkan kehidupan baru di kota. Sekarang ia berdiri sendirian di tengah hutan yang sunyi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mencoba memanggil nama anaknya sekali lagi, walaupun ia tahu mobil itu sudah sangat jauh. Suaranya tenggelam di antara pepohonan. Setelah beberapa saat berdiri tanpa arah, tubuhnya yang lemah mulai kehilangan tenaga. Ia perlahan duduk di tanah di depan gubuk itu. Tanahnya dingin dan sedikit lembab karena tertutup bayangan pepohonan yang tinggi. Tangannya yang terikat membuatnya tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan untuk menghapus air mata yang terus jatuh di pipinya pun terasa sulit. Namun rasa sakit di tangannya tidak seberapa dibandingkan dengan perasaan yang ada di hatinya. Di dalam pikirannya, kenangan tentang Arga terus bermunculan. Ia teringat saat anaknya masih kecil dan sering berlari di halaman rumah sambil tertawa. Ia teringat bagaimana Arga selalu membantunya membawa kayu bakar dari hutan kecil di dekat desa. Ia juga teringat malam ketika anaknya mengatakan ingin merantau ke kota dengan janji bahwa suatu hari ia akan kembali membawa kehidupan yang lebih baik. Semua kenangan itu terasa begitu dekat, tetapi juga sangat jauh dari kenyataan yang sedang ia alami sekarang. Angin hutan bergerak sedikit lebih kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menimbulkan suara yang panjang dan pelan. Suara itu membuat suasana terasa semakin sepi. Waktu berjalan perlahan. Sari tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Matahari yang tadi berada cukup tinggi perlahan bergerak semakin condong ke barat. Cahaya yang masuk di antara pepohonan mulai berubah warna menjadi lebih hangat. Perutnya mulai terasa lapar, tetapi ia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Koper tua yang dibawa dari rumah masih berada di sampingnya, tetapi tangannya yang terikat membuatnya tidak bisa membukanya. Ia mencoba berdiri beberapa kali untuk melihat apakah ada orang yang mungkin lewat di jalan itu. Namun jalan tanah tersebut terlihat seperti jarang sekali dilalui kendaraan. Jejak ban yang ada di tanah tampak sudah lama. Ketika matahari mulai turun lebih rendah, rasa takut mulai muncul perlahan di dalam hatinya. Hutan yang sebelumnya hanya terasa sunyi sekarang mulai terasa menakutkan. Bayangan pepohonan yang panjang membuat suasana semakin gelap.
Suara burung dan serangga mulai terdengar lebih jelas dari berbagai arah. Sari memeluk tubuhnya sendiri sebisa mungkin untuk menahan dingin yang mulai terasa. Air mata yang sejak tadi tidak berhenti akhirnya mulai berkurang karena tubuhnya terlalu lelah untuk terus menangis. Di tengah kelelahan itu, ia hanya bisa berdoa pelan di dalam hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah malam datang. Ia juga tidak tahu apakah ada orang yang akan menemukan dirinya di tempat terpencil seperti ini. Namun ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa mungkin Allah tidak akan membiarkannya sendirian di tengah hutan. Beberapa waktu kemudian, ketika matahari hampir tenggelam sepenuhnya, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara itu sangat pelan pada awalnya, tetapi cukup jelas di tengah keheningan hutan. Sari mengangkat kepalanya perlahan. Di jalan tanah yang memanjang di depan gubuk, terlihat seorang pria berjalan dengan langkah tenang. Di bahunya tergantung sebuah cangkul, dan di tangannya ia membawa karung kecil yang tampaknya berisi hasil dari ladangnya. Pria itu terlihat sederhana. Pakaiannya tidak mahal, topi jerami yang ia pakai terlihat sudah cukup lama digunakan, dan wajahnya tampak tenang seperti seseorang yang terbiasa hidup jauh dari keramaian kota. Ketika ia semakin mendekat, matanya tiba-tiba berhenti pada sosok wanita tua yang duduk di depan gubuk dengan tangan terikat. Langkahnya langsung terhenti. Ekspresi wajahnya berubah dari tenang menjadi sangat terkejut. Ia segera berjalan lebih cepat mendekat. Ketika ia sudah berada cukup dekat, ia melihat dengan jelas keadaan wanita tua itu. Pakaian yang lusuh, wajah yang dipenuhi bekas air mata, dan tangan yang diikat dengan tali kasar. Tanpa banyak bertanya, pria itu langsung meletakkan cangkulnya di tanah dan berlutut untuk membuka ikatan tali tersebut. Gerakannya hati-hati tetapi cepat. Setelah beberapa saat, tali itu akhirnya terlepas dari tangan Sari. Wanita tua itu menggerakkan tangannya perlahan karena masih terasa kaku. Rasa sakit menjalar di pergelangan tangannya, tetapi setidaknya ia sudah bisa bergerak bebas. Pria itu menatapnya dengan penuh perhatian. Ia bertanya dengan suara lembut bagaimana wanita tua itu bisa berada di tempat seperti ini. Sari mencoba menjelaskan dengan suara yang masih gemetar. Kata-katanya tidak selalu jelas karena emosinya masih sangat kuat. Namun dari potongan cerita yang ia sampaikan, pria itu mulai memahami bahwa sesuatu yang sangat menyedihkan telah terjadi. Ia mendengarkan tanpa menyela. Semakin lama ia mendengar, semakin terlihat perubahan pada wajahnya. Ada rasa terkejut, sedih, dan juga sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketika cerita itu selesai, pria tersebut terdiam cukup lama. Ia memandang jalan tanah yang tadi dilalui mobil Arga, seolah mencoba membayangkan bagaimana seseorang bisa meninggalkan ibunya sendiri di tempat seperti ini. Akhirnya ia berdiri perlahan lalu membantu Sari bangkit dari tanah. Dengan suara tenang, ia mengatakan bahwa tempat itu tidak aman untuk ditinggali, terutama ketika malam segera datang. Ia menawarkan agar Sari ikut dengannya ke rumah. Rumahnya tidak jauh dari ladang yang ia kerjakan setiap hari. Tempatnya sederhana, tetapi setidaknya aman dan memiliki makanan serta tempat untuk beristirahat. Sari tidak memiliki banyak pilihan selain menerima bantuan itu. Ia mengambil koper tuanya dengan tangan yang masih sedikit gemetar, lalu berjalan perlahan mengikuti pria tersebut menyusuri jalan kecil di tepi hutan. Langit sudah mulai berubah menjadi jingga ketika mereka berjalan meninggalkan gubuk tua itu. Sari tidak tahu siapa pria yang menolongnya. Ia juga tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di tengah hutan itu akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Langit senja perlahan berubah menjadi gelap ketika Sari berjalan mengikuti pria yang baru saja menolongnya. Jalan kecil yang mereka lalui menyusuri tepi hutan, sebagian berupa tanah yang dipadatkan oleh langkah manusia dan sebagian lagi tertutup dedaunan kering yang jatuh dari pepohonan tinggi di sekitarnya. Angin sore bergerak pelan membawa aroma tanah basah dan rumput liar yang tumbuh di antara semak-semak. Sari berjalan perlahan sambil membawa koper tuanya. Tubuhnya masih terasa lelah setelah berjam-jam duduk di depan gubuk tua itu. Sesekali pria di depannya menoleh untuk memastikan ia tidak tertinggal. Cara berjalan pria itu terlihat tenang, seperti seseorang yang sangat mengenal daerah tersebut.
Tidak lama kemudian mereka keluar dari jalur hutan yang agak rapat dan memasuki area ladang terbuka. Di kejauhan terlihat beberapa petak tanah yang ditanami berbagai tanaman. Di salah satu sisi ladang berdiri sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dengan atap yang jauh lebih baik daripada gubuk tua yang tadi ditinggalkan. Rumah itu tidak besar, tetapi terlihat rapi dan terawat. Pria itu berhenti di depan rumah lalu membuka pintu kayu dengan perlahan. Ia mempersilakan Sari masuk terlebih dahulu sebelum ia sendiri melangkah masuk ke dalam. Bagian dalam rumah itu terasa hangat dan bersih. Ada meja kayu sederhana di tengah ruangan, beberapa kursi, dan rak kecil yang berisi beberapa buku serta peralatan rumah tangga. Di sudut ruangan terlihat dapur kecil dengan tungku yang masih hangat. Sari duduk perlahan di salah satu kursi kayu. Tubuhnya terasa lebih tenang setelah akhirnya berada di tempat yang aman. Untuk pertama kalinya sejak siang tadi, ia merasa tidak lagi sendirian di tengah hutan. Pria itu mengambil segelas air dari dapur lalu memberikannya kepada Sari. Wanita tua itu meminumnya perlahan karena tenggorokannya terasa kering setelah begitu lama menangis. Setelah beberapa saat, pria tersebut menyiapkan makanan sederhana. Ia mengambil nasi yang masih hangat dan beberapa lauk yang tampaknya berasal dari hasil ladangnya sendiri. Walaupun sederhana, makanan itu terasa sangat berarti bagi Sari yang sejak pagi belum makan apapun. Mereka duduk di meja kayu itu dalam suasana yang tenang. Pria itu tidak banyak bertanya pada awalnya. Ia memberi waktu bagi Sari untuk menenangkan diri. Namun setelah melihat wanita tua itu mulai sedikit lebih tenang, ia akhirnya bertanya dengan lembut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sari mulai menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang kehidupannya di desa, tentang bagaimana ia membesarkan Arga seorang diri setelah suaminya meninggal, tentang harapan yang ia miliki ketika anaknya memutuskan merantau ke kota, dan tentang kebahagiaan yang ia rasakan ketika Arga akhirnya pulang setelah bertahun-tahun. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipenuhi emosi yang masih terasa segar. Ia juga menceritakan bagaimana pagi tadi ia begitu bahagia ketika Arga mengatakan ingin membawanya tinggal di kota. Dalam pikirannya saat itu, semua penantian panjang yang ia jalani akhirnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Namun cerita itu berakhir dengan suara yang semakin pelan ketika ia sampai pada bagian tentang perjalanan ke hutan dan bagaimana ia akhirnya ditinggalkan di depan gubuk tua. Pria itu mendengarkan dengan sangat serius. Ia tidak memotong cerita, tidak menunjukkan reaksi berlebihan, tetapi matanya terlihat semakin dalam setiap kali Sari menyebut nama anaknya. Ketika Sari akhirnya selesai bercerita, ruangan itu kembali menjadi sunyi. Pria itu duduk diam cukup lama seolah sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya ia bertanya satu hal yang sebelumnya belum ia ketahui. Ia ingin tahu siapa nama anak yang meninggalkan Sari di tempat seperti itu. Sari menjawab dengan suara yang hampir berbisik. Arga. Nama itu membuat pria tersebut mengangkat kepalanya perlahan. Ada perubahan yang jelas di wajahnya. Ia tidak mengatakan apapun selama beberapa detik, tetapi pikirannya tampak bekerja dengan cepat. Di dalam kepalanya, nama itu terasa sangat familiar. Pria itu kemudian bertanya lagi dengan hati-hati tentang pekerjaan Arga di kota. Ia mencoba memastikan beberapa hal tanpa membuat Sari merasa curiga. Sari menjelaskan sebisa mungkin tentang apa yang ia ketahui. Ia mengatakan bahwa Arga bekerja di perusahaan besar dan sekarang sudah menjadi pengusaha yang sangat sukses. Ia bahkan menyebut bahwa anaknya sering bekerja sama dengan orang-orang kaya di kota. Semakin banyak informasi yang ia dengar, semakin jelas sesuatu terbentuk di dalam pikiran pria tersebut. Namun ia tidak menunjukkan semuanya kepada Sari. Ia hanya mengangguk perlahan lalu mengatakan bahwa malam sudah cukup larut dan Sari perlu beristirahat. Ia menyiapkan kamar kecil di bagian belakang rumah yang biasanya jarang digunakan. Walaupun sederhana, kamar itu bersih dan memiliki tempat tidur yang cukup nyaman. Sari berterima kasih dengan suara yang tulus sebelum masuk ke kamar itu. Setelah pintu kamar tertutup, rumah kembali menjadi sunyi. Pria itu duduk sendirian di ruang tengah. Lampu kecil di atas meja menyala redup sementara angin malam bergerak pelan di luar rumah. Ia mengambil ponsel dari saku bajunya lalu memandang layar itu cukup lama. Jika dugaan yang muncul di pikirannya benar,
Maka cerita yang baru saja ia dengar bukan sekadar kisah menyedihkan tentang seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Pria itu membuka beberapa pesan dan membaca beberapa informasi yang tersimpan di ponselnya. Nama Arga muncul kembali di layar bersama beberapa data perusahaan yang sangat ia kenal. Ekspresinya berubah perlahan. Ia menutup layar ponsel lalu bersandar di kursi dengan napas panjang. Sari tidak mengetahui siapa pria yang menolongnya malam itu. Ia tidak tahu bahwa orang yang tinggal di rumah sederhana di tengah ladang tersebut sebenarnya adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar di dunia bisnis kota. Seorang konglomerat yang dikenal luas oleh banyak perusahaan besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perusahaan tempat Arga bekerja ternyata berada di bawah jaringan bisnis yang ia miliki. Malam semakin larut. Di kamar kecil di bagian belakang rumah, Sari akhirnya tertidur setelah hari yang sangat panjang dan menyakitkan. Sementara itu di ruang tengah, pria sederhana itu masih duduk diam memikirkan satu hal. Besok pagi, ia akan memastikan kebenaran dari cerita yang baru saja ia dengar. Dan jika semuanya benar, seseorang di kota akan segera menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pagi datang dengan udara yang sejuk di ladang kecil di tepi hutan itu. Cahaya matahari masuk perlahan di antara pepohonan dan jatuh di halaman rumah kayu yang sederhana. Burung-burung mulai berkicau dari dahan tinggi, sementara angin pagi bergerak lembut membawa aroma tanah dan tanaman yang masih basah oleh embun. Di dalam rumah, Sari terbangun dengan perasaan yang masih berat tetapi sedikit lebih tenang dibandingkan hari sebelumnya. Tubuhnya masih lelah, namun setidaknya ia tidak lagi berada sendirian di tengah hutan yang sunyi. Ia bangkit dari tempat tidur sederhana yang disediakan untuknya lalu berjalan perlahan menuju ruang depan. Pria yang menolongnya sudah lebih dulu bangun. Ia sedang duduk di dekat meja kayu sambil menyiapkan sarapan sederhana. Di atas meja terlihat 2 piring nasi hangat dan beberapa lauk yang berasal dari hasil ladangnya sendiri. Kehidupan di tempat itu tampak berjalan dengan ritme yang tenang dan teratur, jauh dari hiruk-pikuk kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Sari duduk perlahan di kursi kayu di seberang meja. Ia masih merasa sedikit canggung karena baru pertama kali berada di rumah orang yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya. Namun sikap pria itu yang tenang dan penuh perhatian membuatnya merasa lebih nyaman. Mereka makan dalam suasana yang sederhana dan tenang. Setelah sarapan selesai, pria itu mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar ke kota karena ada beberapa urusan yang perlu ia selesaikan. Ia meminta Sari untuk tetap beristirahat di rumah dan tidak khawatir tentang apapun. Sari hanya mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan pria tersebut di kota, tetapi dari caranya berbicara dan sikapnya yang tenang, ia merasa bahwa pria itu bukan orang biasa. Beberapa saat kemudian pria itu bersiap meninggalkan rumah. Ia mengganti pakaian kerjanya yang sederhana dengan pakaian yang sedikit lebih rapi. Perubahan itu membuat penampilannya terlihat berbeda, walaupun ia tetap terlihat seperti seseorang yang terbiasa hidup sederhana. Mobil yang ia gunakan terparkir di samping rumah. Kendaraan itu tidak semewah mobil Arga, tetapi cukup jelas bahwa mobil itu milik seseorang yang memiliki kehidupan mapan. Setelah memastikan bahwa Sari baik-baik saja, pria itu akhirnya meninggalkan rumah kecil itu dan mulai berkendara menuju kota. Perjalanan menuju kota memakan waktu cukup lama. Jalan yang ia lalui melewati ladang, desa kecil, lalu berubah menjadi jalan raya yang lebih ramai. Gedung-gedung mulai terlihat ketika ia semakin mendekati pusat kota. Namun pikiran pria itu tidak sepenuhnya berada pada perjalanan tersebut. Sejak malam sebelumnya, satu nama terus berputar di dalam kepalanya. Arga. Nama itu bukan nama yang asing baginya. Dalam dunia bisnis, ia sudah mendengar nama itu beberapa kali dalam laporan perusahaan dan berbagai pembicaraan tentang proyek-proyek investasi yang sedang berkembang. Arga dikenal sebagai pengusaha muda yang sedang naik dengan cepat. Beberapa perusahaan bahkan mulai bekerja sama dengannya dalam berbagai proyek perdagangan. Namun pria itu tidak pernah benar-benar memperhatikan latar belakang pribadi Arga. Sampai malam sebelumnya. Ketika cerita Sari terngiang kembali di pikirannya, perasaan yang muncul bukan hanya terkejut tetapi juga marah. Ia tidak pernah bisa menerima perlakuan tidak manusiawi terhadap orang tua,
Terlebih lagi ketika itu dilakukan oleh seseorang yang sudah mencapai kesuksesan besar. Mobilnya akhirnya memasuki area pusat bisnis kota. Gedung-gedung tinggi berdiri rapat di sepanjang jalan, kendaraan bergerak cepat, dan orang-orang berjalan dengan wajah sibuk seperti biasa. Pria itu berhenti di depan sebuah gedung besar dengan desain modern yang menjulang tinggi. Di depan pintu masuk berdiri beberapa petugas keamanan yang langsung memberi hormat ketika melihat mobil yang ia gunakan. Ia keluar dari mobil dengan langkah tenang. Begitu ia memasuki gedung itu, suasana langsung berubah. Para karyawan yang berada di lobi menyapanya dengan hormat. Beberapa bahkan sedikit membungkukkan badan ketika ia melewati mereka. Pria yang semalam terlihat seperti petani sederhana di ladang ternyata adalah pemilik dari perusahaan besar yang menguasai sebagian besar bisnis di gedung tersebut. Ia berjalan menuju ruang kerjanya di lantai atas tanpa banyak bicara. Di sepanjang jalan, beberapa manajer perusahaan mencoba menyapanya dan memberikan laporan singkat tentang perkembangan bisnis. Namun hari itu pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia ingin memastikan sesuatu. Begitu sampai di ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap kota, ia memanggil salah satu asistennya. Ia meminta laporan lengkap tentang seorang pengusaha muda bernama Arga yang baru beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam jaringan bisnis mereka. Asisten itu segera menyiapkan semua data yang diminta. Tidak butuh waktu lama sebelum berkas-berkas digital tentang Arga muncul di layar komputer di meja kerja. Pria itu membaca setiap informasi dengan sangat teliti. Riwayat pekerjaan, proyek yang pernah dijalankan, perusahaan tempat ia bekerja, hingga jaringan bisnis yang sedang ia bangun. Semua data itu semakin memperkuat dugaan yang muncul di pikirannya sejak malam sebelumnya. Arga memang berada di salah satu perusahaan yang berada di bawah pengaruh bisnisnya. Artinya secara tidak langsung, keberhasilan Arga selama ini juga terjadi dalam lingkungan bisnis yang ia bangun. Pria itu bersandar di kursinya dengan napas panjang. Ia membayangkan kembali wajah Sari yang penuh air mata ketika menceritakan bagaimana ia ditinggalkan di tengah hutan. Ia juga teringat bagaimana wanita tua itu masih berbicara tentang anaknya dengan nada penuh kasih meskipun hatinya telah disakiti begitu dalam. Pikiran itu membuat hatinya terasa berat. Beberapa saat kemudian ia mengambil keputusan. Ia memerintahkan asistennya untuk mengatur pertemuan mendadak dengan Arga keesokan hari di kantor pusat perusahaan. Pertemuan itu tidak disebutkan alasannya. Hanya sebuah panggilan resmi dari pemilik perusahaan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Setelah perintah itu diberikan, pria tersebut berdiri di dekat jendela besar ruang kerjanya dan memandang kota yang terbentang luas di bawahnya. Di suatu tempat di kota itu, Arga mungkin sedang menjalani hidupnya dengan penuh kebanggaan atas kesuksesan yang ia capai. Ia mungkin tidak menyadari bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan besar atas masa depan karirnya baru saja mengetahui sebuah rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Rahasia tentang bagaimana ia memperlakukan ibunya sendiri. Dan besok, rahasia itu tidak akan lagi tersembunyi. Pagi di kota selalu dimulai dengan ritme yang cepat. Kendaraan memenuhi jalan raya, orang-orang berjalan tergesa menuju kantor masing-masing, dan gedung-gedung tinggi mulai dipenuhi aktivitas sejak matahari belum benar-benar tinggi. Di salah satu kawasan bisnis paling sibuk, Arga memulai harinya seperti biasa. Ia tiba di kantor dengan mobil mewahnya yang mengilap, memasuki area parkir khusus yang hanya digunakan oleh para eksekutif perusahaan. Para karyawan yang melihatnya datang memberi salam dengan penuh hormat. Dalam beberapa tahun terakhir, Arga memang menjadi salah satu sosok yang sangat dihormati di perusahaan itu. Banyak proyek besar yang berhasil ia jalankan, dan namanya mulai dikenal luas sebagai pengusaha muda yang cerdas dan ambisius. Pagi itu seharusnya menjadi hari biasa baginya. Namun ketika ia baru saja duduk di ruang kerjanya, seorang staf datang membawa pesan penting dari manajemen pusat. Pesan itu menyatakan bahwa Arga diminta menghadiri pertemuan khusus di kantor pusat perusahaan utama yang berada di pusat kota. Permintaan itu datang langsung dari pemilik perusahaan. Arga sedikit terkejut ketika membaca pesan tersebut. Pemilik perusahaan jarang sekali memanggil seseorang secara langsung kecuali untuk urusan yang sangat penting.
Selama ini Arga hanya pernah melihat pria itu beberapa kali dalam acara besar perusahaan, dan pertemuan itu pun biasanya melibatkan banyak orang. Namun ia tidak terlalu khawatir. Dalam pikirannya, mungkin ada proyek baru yang akan dipercayakan kepadanya. Dengan perasaan percaya diri, Arga segera bersiap untuk pergi ke kantor pusat. Gedung tempat pertemuan itu diadakan jauh lebih besar dan megah daripada kantor tempat ia bekerja sehari-hari. Bangunan itu menjulang tinggi dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Banyak perusahaan besar berada di dalam jaringan bisnis gedung tersebut. Ketika Arga memasuki lobi utama, suasana terasa sangat formal. Beberapa orang yang ia kenal dari dunia bisnis terlihat berjalan di sekitar area itu, sementara staf perusahaan bergerak dengan rapi menjalankan tugas masing-masing. Ia diarahkan menuju ruang pertemuan besar di salah satu lantai atas. Ketika pintu ruang itu terbuka, Arga melihat beberapa orang sudah berada di dalam. Beberapa manajer senior dan eksekutif perusahaan duduk di kursi masing-masing dengan wajah serius. Di ujung ruangan, kursi utama masih kosong. Arga duduk di salah satu kursi yang disediakan. Ia mulai merasa sedikit aneh karena suasana ruangan itu terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada pembicaraan santai. Tidak ada senyum yang biasa muncul dalam pertemuan bisnis. Beberapa menit kemudian pintu ruangan terbuka lagi. Pria yang tinggal di rumah sederhana di ladang itu masuk dengan langkah tenang. Namun di tempat ini, penampilannya terlihat berbeda. Ia mengenakan pakaian formal yang rapi dan elegan. Kehadirannya langsung membuat seluruh ruangan berdiri dengan penuh hormat. Arga ikut berdiri. Ia mengenal wajah pria itu sebagai pemilik jaringan bisnis besar yang menaungi banyak perusahaan di kota tersebut. Pria itu duduk di kursi utama lalu memberi isyarat agar semua orang kembali duduk. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang benar-benar tahu alasan pertemuan itu. Beberapa saat kemudian pria itu mulai berbicara dengan suara yang tenang namun jelas terdengar di seluruh ruangan. Ia mengatakan bahwa perusahaan mereka selalu menjunjung tinggi nilai tanggung jawab dan integritas. Bagi mereka, kesuksesan dalam bisnis bukan hanya tentang keuntungan atau kekuasaan, tetapi juga tentang karakter seseorang. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia masih belum menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan di ruangan itu perlahan mengarah kepadanya. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat serius yang perlu dibicarakan hari itu. Ia menyebut bahwa seseorang yang berada di ruangan tersebut telah melakukan tindakan yang sangat tidak pantas terhadap orang yang seharusnya paling dihormati dalam hidup. Beberapa orang mulai saling memandang dengan bingung. Arga sendiri masih duduk dengan wajah tenang walaupun ia mulai merasa sedikit tidak nyaman dengan arah pembicaraan tersebut. Kemudian pria itu memandang langsung ke arah Arga. Tatapan itu membuat suasana ruangan terasa semakin berat. Dengan suara yang tetap tenang, ia mulai menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di sebuah hutan terpencil. Ia menceritakan bagaimana seorang ibu tua ditemukan dalam keadaan tangan terikat di depan gubuk tua setelah ditinggalkan oleh anaknya sendiri. Cerita itu membuat beberapa orang di ruangan mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Arga merasakan sesuatu di dalam dadanya bergerak dengan keras. Ia tidak menyangka bahwa cerita itu akan muncul di tempat seperti ini. Namun kejutan yang lebih besar datang ketika pria itu melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa ibu tua itu sekarang berada dalam perlindungannya. Ia juga mengatakan bahwa dari cerita yang ia dengar, anak yang melakukan perbuatan tersebut ternyata adalah seorang pengusaha muda yang selama ini dianggap sebagai salah satu bintang baru dalam dunia bisnis. Kemudian pria itu menyebut nama itu dengan jelas. Arga. Suasana ruangan berubah seketika. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Arga merasakan wajahnya menjadi pucat. Ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia yang ia sembunyikan akan terbongkar di tempat seperti ini. Pria di kursi utama tetap menatapnya dengan ekspresi yang tidak berubah. Ia mengatakan bahwa seseorang yang tidak mampu menghormati ibunya sendiri tidak layak memegang tanggung jawab besar dalam dunia bisnis. Kesuksesan yang tidak disertai hati nurani tidak memiliki nilai apapun. Tanpa banyak kata tambahan, keputusan langsung diumumkan.
Arga dipecat dari semua posisi yang berkaitan dengan jaringan perusahaan tersebut. Beberapa kerja sama bisnis yang sedang berjalan juga dihentikan. Keputusan itu jatuh seperti palu yang menghancurkan semua yang telah Arga bangun selama bertahun-tahun. Di ruangan itu, di depan banyak orang yang dulu menghormatinya, Arga kehilangan segalanya dalam waktu yang sangat singkat. Ia tidak lagi dipandang sebagai pengusaha muda yang sukses. Ia hanya menjadi seseorang yang telah mengkhianati orang yang paling berhak mendapatkan rasa hormat darinya. Dan di saat itulah Arga mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat di tengah hutan telah mengubah hidupnya selamanya. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Arga. Setelah pertemuan di ruang besar perusahaan berakhir, ruangan yang tadi dipenuhi orang perlahan kembali kosong. Para eksekutif dan manajer meninggalkan kursi mereka satu persatu dengan wajah serius. Sebagian masih saling berbisik tentang kejadian yang baru saja mereka saksikan. Arga tetap duduk beberapa saat di kursinya. Tubuhnya terasa kaku dan pikirannya seperti terhenti. Semua yang terjadi terasa begitu cepat, hingga ia hampir tidak sempat memahami bagaimana semuanya bisa runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa jam sebelumnya ia masih datang ke gedung itu dengan penuh percaya diri, membayangkan bahwa mungkin ada proyek besar yang akan dipercayakan kepadanya. Namun sekarang ia keluar dari ruangan itu dengan status yang sangat berbeda. Karir yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur di depan banyak orang. Ia berjalan keluar dari gedung dengan langkah yang terasa berat. Di luar, kehidupan kota masih berjalan seperti biasa. Kendaraan tetap bergerak di jalan raya, orang-orang tetap sibuk menuju tempat kerja mereka, dan gedung-gedung tinggi tetap berdiri megah tanpa peduli pada apa yang baru saja terjadi di dalam salah satu ruang pertemuan mereka. Arga masuk ke dalam mobilnya tanpa benar-benar tahu kemana ia harus pergi. Tangannya memegang kemudi tetapi pikirannya terus kembali pada satu hal yang sama. Wajah ibunya. Bayangan tentang wanita tua yang berdiri di depan gubuk di tengah hutan itu kembali muncul dengan sangat jelas. Ia teringat bagaimana ibunya menangis memohon ketika ia meninggalkannya di sana. Pada saat itu ia memilih menutup hatinya dan melaju pergi tanpa menoleh lagi. Namun sekarang, kenangan itu terasa seperti sesuatu yang menekan dadanya dengan kuat. Mobil yang ia kendarai akhirnya berhenti di tepi jalan yang tidak terlalu ramai. Arga menundukkan kepala di balik kemudi. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan perasaan yang selama ini jarang ia rasakan. Penyesalan. Kesuksesan yang dulu terasa begitu membanggakan sekarang terlihat sangat rapuh. Semua yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun dapat hilang hanya dalam satu hari. Uang, jabatan, dan kehormatan yang ia bangun ternyata tidak mampu menutupi kesalahan besar yang ia lakukan. Sementara itu, jauh dari keramaian kota, kehidupan di rumah sederhana di tepi ladang berjalan dengan cara yang jauh lebih tenang. Sari duduk di kursi kayu di depan rumah sambil memandang hamparan ladang yang terbentang di depan matanya. Angin siang bergerak lembut di antara tanaman, membuat daun-daun bergoyang perlahan di bawah cahaya matahari. Sejak malam ketika ia diselamatkan dari hutan, kehidupan Sari perlahan menjadi lebih tenang. Pria yang menolongnya memperlakukannya dengan sangat baik. Ia memberinya tempat tinggal yang aman, makanan yang cukup, dan yang lebih penting, rasa hormat yang tulus. Rumah itu memang tidak besar, tetapi setiap sudutnya terasa hangat. Beberapa hari terakhir, Sari mulai membantu pekerjaan kecil di rumah itu. Ia kadang membantu menyiapkan makanan atau merapikan beberapa bagian rumah. Aktivitas sederhana itu membuat hatinya sedikit lebih kuat setelah kejadian yang begitu menyakitkan. Pria yang menolongnya sering berbicara dengan sopan dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menyinggung kembali kejadian di hutan kecuali jika Sari sendiri yang menceritakannya. Sikapnya membuat Sari merasa dihargai seperti seorang ibu. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan langit berubah menjadi warna keemasan, pria itu duduk di kursi di samping Sari. Ia memandang ladang yang terbentang luas dengan ekspresi yang tenang. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan bahwa setiap orang dalam hidup pasti pernah membuat kesalahan. Namun ada kesalahan yang bisa diperbaiki dan ada juga yang meninggalkan luka yang sangat dalam. Sari hanya mendengarkan. Di dalam hatinya, ia tidak menyimpan kebencian terhadap Arga.
Rasa sakit memang masih ada, tetapi kasih seorang ibu tidak mudah hilang begitu saja. Ia masih mendoakan anaknya setiap malam seperti yang selalu ia lakukan sejak Arga kecil. Beberapa hari kemudian, kabar tentang apa yang terjadi di perusahaan besar di kota akhirnya sampai ke telinga beberapa orang di desa. Cerita tentang seorang pengusaha muda yang dipecat karena memperlakukan ibunya dengan kejam menyebar dengan cepat. Namun Sari tidak benar-benar memperhatikan kabar itu. Baginya, yang paling penting sekarang adalah menjalani hari-hari yang masih ia miliki dengan hati yang lebih tenang. Sementara itu Arga menjalani hari-hari yang sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak rekan bisnis yang dulu mendekatinya kini menjaga jarak. Beberapa proyek yang pernah ia bangun mulai berhenti satu persatu. Dunia yang dulu terasa begitu ramah kini berubah menjadi tempat yang dingin. Kesuksesan yang ia banggakan ternyata tidak memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menahan kesalahan besar yang ia lakukan. Dalam keheningan yang mulai mengisi hidupnya, Arga akhirnya memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, dan kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang bisa naik. Ada nilai yang jauh lebih penting dari semua itu. Rasa hormat kepada orang yang telah memberikan kehidupan. Di rumah sederhana di tepi ladang, Sari menjalani hidup dengan perlahan. Walaupun masa lalu meninggalkan luka, ia tetap memandang dunia dengan hati yang lembut seperti sebelumnya. Pria yang menolongnya memperlakukannya dengan penuh penghormatan, seperti seorang ibu yang pantas mendapatkan tempat terhormat dalam kehidupan seseorang. Di tempat itu, Sari menemukan sesuatu yang mungkin tidak ia temukan di rumah besar atau kota yang penuh kemewahan. Ketenangan. Dan dari kisah itu, banyak orang akhirnya memahami satu hal yang sering terlupakan ketika seseorang terlalu sibuk mengejar dunia. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah harta yang bisa dihitung, melainkan hati yang masih mampu menghargai kasih seorang ibu.